Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari mata kuliah perilaku organisasi. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai komunikasi dalam organisasi. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Perdana Argi Anan Putri dengan MPM 084. Yang kedua ada Yolanda Irvania dengan MPM 133. Dan yang ketiga ada Krisanti Chandra Asia NPM 238. Dan yang terakhir ada Dignas Tia Putri Diva dengan MPM 368. Next. Langsung saja kita membahas apa itu komunikasi. Jadi komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan bahasa lisan berupa kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Next. Selanjutnya, komunikasi menurut Onyo Utsiana Effendi, komunikasi digolongkan menjadi tiga kategori. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi, di mana penerapan melalui individu dalam usaha penyampaian informasi yang dimaksud dalam penyampaian kesamaan pengertian. Yang kedua ada komunikasi kelompok, penerapan dengan penekanan pada kelompok sehingga memiliki komunikasi yang luas. Dan yang ketiga ada komunikasi massa, penerapan dengan alat yaitu media massa yang meliputi cetak dan elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi utama komunikasi. Perlu diketahui bahwa fungsi komunikasi dalam organisasi sangatlah penting. Tanpa komunikasi, maka organisasi atau perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, fungsi utama dari komunikasi itu sendiri ialah yang pertama, untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota organisasi, di mana kita dapat menyampaikan informasi yang penting seputar pekerjaan atau lainnya kepada seluruh anggota agar mereka dapat memperoleh informasi yang tepat dan bekerja sesuai dengan instruksi. Kemudian yang kedua ada membuat kinerja organisasi menjadi lebih baik. Kita bisa membina komunikasi yang membangun seperti memberikan kata-kata motivasi untuk para anggota atau bahkan sekedar berbincang seputar kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anggota yang ada di dalam organisasi dapat bekerja dengan nyaman dan tidak takut untuk bertanya apabila dalam kesulitan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan brainstorming ide. Nah, dalam melakukan brainstorming ide, tentu saja dibutuhkan komunikasi agar dapat mencapai sebuah hasil yang terbaik. Dengan berkomunikasi, masing-masing anggota dapat saling menjual gagasan ide serta memberikan pendapat. Selanjutnya ada membagi pekerjaan. Dalam menentukan pekerjaan bagi masing-masing anggota organisasi, maka tentu saja membutuhkan komunikasi di dalamnya. Tentu ada penjelasan dan instruksi yang harus diberikan agar pembagian kerja dalam anggota organisasi tersebut menjadi lebih jelas. Dan yang terakhir, menangani konflik. Dalam organisasi apapun, pastinya akan ada konflik yang terjadi, baik konflik antar sesama anggota maupun anggota dengan pemimpin organisasi. Dengan komunikasi, konflik di dalam organisasi dapat teratasi karena adanya keterbukaan dan penyelesaian. Selain itu, dengan komunikasi dapat tercipta sebuah solusi untuk menghindari konflik di masa yang akan datang. Next. Arah komunikasi. Di sini arah komunikasi ada 3, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Untuk komunikasi ke bawah adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Jadi penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk penyampaian instruksi, pengarahan, dan pengontrolan kepada karyawan. Kemudian untuk komunikasi ke atas atau upward communication adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya hal ini terjadi saat karyawan kita ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, juga laporan. Apa yang disampaikan oleh karyawan tersebut bisa jadi sebuah informasi yang penting guna pengambilan keputusan sebagai atasan. Selanjutnya ada komunikasi horizontal atau horizontal communication. Adalah komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang sama. Contohnya diskusi antar staf akuntan, diskusi antar manajer, diskusi direktur dengan kolega. Dan konteks dari komunikasi ini bersifat
koordinasi sehingga satu dengan yang lain saling memberikan informasi. Next. Ada berbagai macam hambatan dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah hambatan fisik, biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan. Contohnya gangguan sinyal karena cuaca, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Kemudian ada hambatan semantik. Terkadang dalam komunikasi ada penggunaan kata yang punya arti ganda, tidak jelas atau berbelit. Nah, hal tersebut bisa menjadi hambatan besar dalam komunikasi yang efektif. Karena sebuah proses komunikasi akan dikatakan efektif jika komunikator dan komunikannya mencapai kesamaan makna. Jadi ketika hambatan semantik terjadi, besar kemungkinan komunikan akan memiliki persepsi, pandangan, dan pemikiran yang berbeda dengan apa yang diharapkan komunikator. Selanjutnya ada hambatan psikologis. Dalam komunikasi efektif, bentuk hambatan psikologis dan sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, pandangan, dan sebagainya, sehingga menyebabkan komunikasi efektif jarang tercapai. Karena antara komunikator dan komunikan punya cara berbeda dalam memandang suatu hal. Kemudian ada keterbatasan fisiologis. Hal tersebut sering terjadi karena manusia punya keterbatasan fisik. Misalnya, ketika seseorang terlalu sering mendengar orang berkomunikasi, indera pendengarannya pasti akan lelah. Selanjutnya ada perbedaan latar belakang. Nah, latar belakang yang berbeda bisa menghambat proses komunikasi yang efektif, terlebih lagi saat komunikator tidak memahami latar belakang komunikan. Dan begitu pula sebaliknya. Contohnya, komunikator yang tidak mengetahui latar belakang komunikannya bisa jadi menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, gerak-gerik tubuh, serta raut wajah yang tidak sesuai. Kemudian, persepsi yang selektif. Hal ini juga bisa menjadi faktor penghambat komunikasi efektif karena persepsi seringkali memutarbalikkan fakta, isi pesan, serta tujuan penyampaian pesan dengan mudah. Dan faktor penghambat komunikasi efektif yang terakhir ialah hanya menyimak sebagian pesan, di mana setelahnya akan mengalihkannya pada hal lain. Misalnya, komunikan hanya mendengar atau melihat isi pesan dengan mengabaikan faktor lainnya, seperti raut wajah, situasi, ekspresi wajah, nada bicara, serta emoticon. Next. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai komunikasi lintas budaya, di mana komunikasi lintas budaya ialah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua kebudayaan atau lebih dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta meminimalisir terjadinya konflik. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi lintas budaya. Yang pertama, bersifat dinamis, kontinu, dan berubah. Yang kedua, bersifat interaktif atau saling mempengaruhi berlangsung dalam konteks fisik dan sosial. Yang ketiga, sosial. Dan yang keempat, yaitu temporal. Hambatan komunikasi lintas budaya. Adapun faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi antara lain, yang pertama yaitu fisik. Fisik merupakan hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Yang kedua yaitu budaya. Hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Yang ketiga yaitu persepsi. Persepsi merupakan hambatan komunikasi yang timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan dalam mengartikan atau memaknakan sesuatu. Yang keempat yaitu perbedaan motivasi. Merupakan hambatan komunikasi yang berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesan. Rendahnya tingkat motivasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat. Yang kelima yaitu pengalaman. Merupakan hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu. Yang keenam yaitu emosi. Merupakan hambatan komunikasi yang berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Dan yang terakhir yaitu bahasa, merupakan hambatan komunikasi yang terjadi ketika pengiriman pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver
menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan, sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Selanjutnya yaitu perbedaan komunikasi lintas budaya dan antar budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan pintu gerbang dalam memahami komunikasi antar budaya. Studi yang lahir dan berkembang dari studi antropologi budaya yang mempelajari proses komunikasi dalam keragaman budaya bersifat komparatif. Dan komunikasi antar budaya merupakan studi yang menghubungkan komunikasi dengan budaya dan lintas budaya yang termasuk di dalamnya serta merupakan bidang penelitian baru. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Adapun bagian dari proses komunikasi, yaitu sender, adalah komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau kepada sejumlah orang. Selanjutnya, encoding adalah proses penyandian, yakni proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambing. Selanjutnya, message, yang merupakan seperangkat lambing bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, media adalah saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator terhadap komunikan. Selanjutnya, decoding adalah proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Selanjutnya, receiver adalah komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya, response adalah tanggapan seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan. Selanjutnya, feedback adalah umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. Dan yang selanjutnya yaitu noise adalah gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah jaringan komunikasi, di mana jaringan merupakan saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jaringan atau biasa juga disebut dengan network didefinisikan sebagai social structure created by communication among individuals and groups, atau struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada beberapa model dari jaringan komunikasi. Yang pertama adalah model rantai, di mana metode jaringan komunikasi di sini terdapat 5 tingkatan dalam jenjang komunikasi sistem arus ke atas dan ke bawah, yang artinya menganut hubungan komunikasi garis langsung atau komando baik ke atas atau ke bawah tanpa terjadinya suatu penyimpangan. Selanjutnya ada model roda, di mana sistem jaringan di sini semua laporan, instruksi, perintah kerja, dan kepengawasan terpusat pada satu orang yang memimpin, 4 bawahan atau lebih, dan antara bawahan interaksi atau komunikasi sesamanya. Selanjutnya ada model lingkaran, di mana model jaringan komunikasi lingkaran ini pada semua anggota atau staf itu bisa terjadi karena bisa terjadi interaksi pada setiap 3 tingkatan hierarkinya, tetapi tanpa ada kelanjutannya pada tingkat yang lebih tinggi dan hanya terbatas pada setiap level. Selanjutnya ada model saluran bebas atau semua saluran, di mana model jaringan komunikasi sistem ini adalah pengembangan model lingkaran, di mana dari semua 3 level tersebut dapat melakukan interaksi secara timbal balik tanpa menganut siapa yang menjadi tokoh sentralnya. Selanjutnya ada model huruf Y, di mana model jaringan komunikasi dalam organisasi di sini tidak jauh berbeda dengan model rantai, yaitu terdapat 4 level jenjang hierarki, yang satu supervisor mempunyai 2 bawahan dan 2 atasan, mungkin yang berbeda divisi atau berbeda departemen. Selanjutnya ada model komunikasi. Ada komunikasi lisan dan komunikasi melalui tulisan.
Nah, untuk yang komunikasi lisan merupakan sarana utama dalam menyampaikan pesan secara langsung lewat lisan. Misalnya seperti pidato atau diskusi formal dan kabar salingan. Keuntungan dari komunikasi ini adalah kecepatan dan umpan baliknya yang memungkinkan pengirim dapat mendeteksi jika ada kesalahan dan segera untuk memperbaikinya. Namun, kelemahannya adalah muncul saat sebuah pesan harus melewati sejumlah orang, yang semakin banyak orang, semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan. Karena setiap orang menginterpretasikan pesan dengan caranya mereka sendiri. Contohnya ada rapat pertemuan. Rapat pertemuan di sini bisa yang formal maupun informal, meliputi 2 orang ataupun lebih. Terus selanjutnya ada video conferencing, yang dimana memungkinkan para pekerja dan para klien untuk melakukan pertemuan real time dengan orang-orang di lokasi yang berbeda. Live video dan audio image memungkinkan kita untuk melihat, mendengar, dan berbicara dengan orang lain tanpa hadir secara fisik di lokasi yang sama. Selanjutnya, telepon, di mana komunikasi ini menawarkan berbagai manfaat seperti pertemuan dan begitu telepon berbunyi, maka kita akan berusaha langsung memberikan respon atau tanggapan. Panggilan telepon dapat berupa pertemuan secara formal atau informal, dan juga bisa dijadwalkan secara spontan. Waktunya lebih cepat dan lebih sedikit ambiguitas daripada email. Namun, pesan dari telepon ini lebih mudah untuk terabaikan. Selanjutnya ada komunikasi melalui tulisan, di mana contohnya ada surat menulis. Surat adalah yang paling kuno dan paling bertahan lama. Dari ribuan tahun lalu hingga sekarang banyak orang yang masih menggunakan surat menulis jika ingin menciptakan suatu catatan yang dianggap bertahan lama. Hal ini tidak dapat disamakan dengan penulisan elektronik, yang kadang komunikasi jenis ini sulit ditemukan dan dokumen tidak dapat dibuka ketika program komputer mengalami perubahan. Selanjutnya ada PowerPoint, yang dimana dapat menjadi salah satu modul komunikasi sempurna karena menggabungkan kata dengan elemen visual untuk melibatkan pembaca dan membantu dalam menjelaskan gagasan-gagasan yang kompleks. Namun, kelemahannya, metode ini kadang dianggap terlalu bersifat umum dan seringkali untuk disalahgunakan. Kemudian, surat elektrik atau email. Riset baru-baru ini menemukan bahwa terdapat lebih dari 3,1 miliar akun email aktif di seluruh dunia. Banyak manajer yang melaporkan bahwa mereka menghabiskan banyak waktu pada email. Pesan email itu dapat ditulis, diedit, dan disimpan dengan cepat. Biasanya juga biaya pengiriman email secara formal kepada pekerja dianggap lebih menghemat biaya daripada harus mencetaknya. Tuh. Namun, bukan berarti mengirim pesan secara email itu tanpa biaya. Bisa di next. Selanjutnya ada metode komunikasi. Nah, sebuah komunikasi itu sangat bergantung pada metode-metode penyampaiannya, di samping kerapian isi pesan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa metode komunikasi. Yang pertama ada metode redundan atau repetisi. Nah, Adolf Hitler mengatakan kebenaran adalah kisah yang diulang 1000 kali, bahwa ada pengaruh repetisi atau suatu terhadap efektivitas tersampaikannya pesan tersebut. Di mana dengan mengulang-ulang pesan akan menarik perhatian lebih. Contohnya saja iklan di TV dan di radio, yang mana iklan di TV dan di radio itu menyampaikan selama beberapa kali, selama satu waktu atau per jamnya. Itu pasti akan sering diulang-ulang seperti itu. Yang dimana itu membuat kita mengingat apa yang disampaikan. Kemudian ada metode kanalisasi. Nah, penggunaan metode kanalisasi mengharuskan kita betul-betul mengenal halayak sasaran. Kita harus mengidentifikasi persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, sehingga kita bisa menyesuaikan diri atau adaptasi dengan halayak kita. Halayak yang dimaksud di sini dengan siapa kita berkomunikasi.
Kemudian ada metode informatif, di mana metode ini mungkin yang paling sederhana, yaitu cukup memberikan penerangan secara sejelas-jelasnya tentang tujuan pesan kita terhadap khalayak. Penerangan yang dimaksud adalah menyampaikan sesuatu dengan apa adanya dan apa yang sebenarnya berdasarkan data, fakta, dan opini yang benar. Jadi nantinya khalayak juga bebas untuk merespon pesan tersebut. Kemudian selanjutnya metode persuasif. Persuasif di sini berarti kita mempengaruhi dengan rujukan atau rayuan. Sasaran utama dalam metode ini adalah perasaan khalayak, bukan pikirannya. Dalam metode ini diupayakan khalayak atau pendengar atau penerima itu dikondisikan dalam keadaan mudah disugesti. Jadi mereka mudah terbujuk atau terayu dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya ada metode edukatif, di mana metode ini pada dasarnya mirip dengan metode informatif, baik sama-sama berlandaskan fakta, data, dan pengalaman-pengalaman yang sebenarnya. Namun bedanya dengan metode informatif yang tadi, metode ini lebih teratur dan terencana dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia yang diinginkan. Selanjutnya ada metode kursif. Metode kursif di mana kursif itu berarti paksa. Dengan kata lain, metode kursif ini merupakan metode komunikasi dengan jalan paksa. Karena itu, isi pesannya tidak hanya berisi pendapat-pendapat, namun mengandung ancaman-ancaman, ketakutan, motivasi. Selanjutnya, bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.